Halo semua, saya Misha. Dan saya Renata. Mari support His Grace Church YouTube channel dengan cara like, comment, share, and subscribe. Thank you, God bless you. Pernah kan kita dengar sebuah ungkapan yang bilang seperti ini? Sedangkan orang tua yang kelihatan saja kita tidak hormati, bagaimana Allah yang tidak kelihatan kita mau hormati? Nah, saya bacakan satu ayat buat kita semua di Kejadian 20 ayat 12. Di situ dikatakan seperti ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi memang menghormati orang yang lebih tua itu merupakan sebuah hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Nah, ini yang menarik. Satu pihak orang tua merasa sudah banyak memiliki pengalaman. Jadi seakan-akan sudah tahu segala hal. Sehingga membuat dirinya itu harus didengar oleh yang muda. Sementara yang muda ini dianggap orang yang lebih tua itu istilahnya bau kencur. Artinya ya masih muda kok ngeyel begitu. Nah, akhirnya membuat yang muda ini justru merasa orang tua sebagai penghambat kemajuan dirinya. Sehingga yang muda juga berakibat memiliki sebuah ekspresi untuk tidak hormat kepada orang yang lebih tua. Makanya susah untuk membuat yang tua dan muda ini cocok. Seringkali tidak nyambung gitu. Nah, ada satu kisah menarik yang saya ingin bagikan di Kejadian 13 ayat 1 sampai 12. Sebuah kisah ini menceritakan tentang perpisahan Abraham dan Lot. Di sini kan Abraham memberikan sebuah kesempatan kepada Lot untuk memilih tempat yang akan ditempatinya. Jadi, ini merupakan sebuah kebijakan Abraham untuk membuat Lot memiliki sebuah kemajuan dalam dirinya dalam memilih sesuatu. Jadi ibaratnya Abraham di sini mengalah. Maka yang saya mau katakan seharusnya harus ada seperti itu. Harus ada rasa saling mengalah untuk membuat kedua belah pihak ini yang tua atau yang muda itu bisa cocok. Kalimat terakhir di Roma 13 ayat 7 yang ditulis Paulus berbunyi seperti ini. Hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Kemudian yang kedua di 1 Petrus 2 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan seperti ini. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Jadi Rasul Petrus di ayat ini memerintahkan untuk menghormati semua orang. Kemudian penegasan lagi yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat 20 yang berbunyi seperti ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kita juga bisa membaca di Efesus 6 ayat 1 sampai 13, di mana itu diulangi juga oleh Rasul Paulus bagaimana pentingnya untuk menghormati orang yang lebih tua atau orang tua di dalam kehidupan kita. Nah, yang saya bilang tadi, ayat-ayat tersebut itu menunjukkan kepada kita bahwa orang yang lebih tua merupakan salah satu yang pantas kita hormati. Terlepas apakah dia memiliki kesalahan, sering berbuat salah kepada kita, itu terlepas. Jadi yang namanya perintah dari Tuhan itu memang harus kita lakukan untuk menghormati orang yang lebih tua. Sekali lagi terlepas apakah dia memiliki kesalahan atau kekurangan. Tidak bisa dijadikan sebuah alasan untuk tidak mentaati perintah Tuhan. Kalau misalnya ditanya lagi, kalau misalnya dia berbuat kesalahan, apa yang harus mengubahnya? Ya, semua pasti sudah tahu. Dengan cara hidup kita yang benar, itu bisa memancarkan sebuah contoh yang benar bagi orang tua kita atau orang yang lebih tua untuk merubah kehidupannya agar tidak berbuat kesalahan lagi.